Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kewalian Mbah Fadl Senori Tuban yang sangat menakjubkan. Senori, salah satu kota kecamatan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Namanya harum seharum nama ulama guru para ulama Indonesia, Kyai Haji Abdul Fadl As-Senori At-Tubani. Meski beliau sudah wafat, namanya tidak bisa hilang dari ingatan semua orang. Bahkan berkat beliau, nama Senori juga ikut harum. Kyai Fadl memang fenomenal. Kisahnya dari kecil hingga besar, sebagaimana yang dituturkan oleh putra pertamanya, Kyai Haji Abdul Jalil, selalu menarik untuk disimak dan disuri tauladani. Sejak kecil, Mbah Ndol, begitu beliau dipanggil, sudah menampakkan keanehannya dibanding dengan anak seusianya. Nakalnya luar biasa, tapi kecerdasan dan keberaniannya juga di atas rata-rata. Setiap ada tamu yang sowan pada abah beliau, Kyai Abdusi Syakur, wedang yang disuguhkan pasti akan dicicipi dulu bak seorang guru yang memberi barokah pada santrinya. Beliau suka bermain di markas Belanda yang ada di depan rumahnya. Dengan gayeng beliau bisa bercengkrama dengan para londo totok. Tak heran bila beliau sudah mampu berbahasa Belanda dengan fasih. Di saat usia baru 9 tahun, sudah hafal Al-Quran dalam waktu 2 bulan. Padahal rata-rata orang menghafal Al-Quran itu butuh waktu 3-4 tahun. 15 juz yang awal ditempuh dalam 1 bulan. Setiap 1 juz dibaca 3 kali dalam 1 jalsah dan langsung hafal. Dan 15 juz yang akhir juga ditempuh 1 bulan dengan metode setengah juz dibaca 3 kali dan langsung hafal. Beliau ketika kecil sering nguping saat abahnya mbalah kitab bersama santri-santri. Bila sang abah sudah selesai, gantian beliau yang membaca kitab yang sama sambil menerangkan isinya persis seperti keterangan abahnya. Beliau mengaji hanya kepada abahnya, Kyai Haji Abdusi Syakur, dan kepada Hadratus Syekh Kyai Haji Hashim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Itu pun hanya ditempuh selama 7 bulan. Pada saat khatam ngaji Jurumiyah, beliau bisa baca Tarkib dan Fathul Mu'in. Sewaktu khatam Kafrawi, beliau bisa baca Fathu Wahab. Dan ketika khatam Alfiyah, di saat usianya baru 11 tahun, beliau khatam Uqudul Juman. Dan ketika khatam Alfiyah, di saat usianya baru 11 tahun, beliau sudah bisa ngajar sekaligus menulis kitab. Ketika khatam Uqudul Juman, gaya dan tata bahasa karangan beliau menjadi penuh warna dan bernilai sastra tinggi. Metode yang digunakan dalam mengajar santri-santrinya adalah sorogan dengan 1 judul kitab sampai khatam. Baru setelah itu ganti kitab lain. Hal ini bertujuan agar benar-benar difahami dan meresap dalam dada. Menurut beliau, al-ilmu firroksi la fil karoshi. Ilmu itu ada di kepala, bukan di lampiran kitab. Konon di rumah ini Kiai Fakih Langitan, Kiai Hashim Muzadi, dan kiai semasanya mengaji kepada Syekh Fadl. Kisah kewalian Mbah Fadl Senori Tuban yang menakjubkan adalah bila jam menunjuk pukul 1 malam, beliau bangun untuk melakukan qiyamul lail sampai pagi.
Malam-malam yang sepi dan sunyi itu diisi dengan zikir kepada Sang Khalik. Sayup-sayup terdengar lantunan zikir dan bacaan Al-Quran dari kamar pribadinya. Ketika menjelang subuh, zikir itu ditutup dengan bacaan Hizib Sa'ifi Mugni, Hizib Nasor, dan Hizib Bahar. Dalam sebulan, beliau bisa khatam Al-Quran sebanyak 60 kali. Sedangkan dalam menambah keilmuan, setiap 10 hari bisa khatam satu kitab besar. Itu pun dalam keadaan setengah hafal isinya. Hal ini terbukti bila ada persoalan, beliau mampu menunjukkan jawaban disertai takbirnya. Bagi beliau, seakan-akan tidak ada masalah yang muskil, apalagi mauquf. Sehingga Kiai Haji Maimun, pengasuh pondok pesantren Al-Anwar Sarang, menjulukinya dengan Sang Kamus Berjalan. Bila melakukan sholat selalu di awal waktu. Dalam memberi mauidhah atau khutbah, beliau bersikap serius namun mengena dan menyentuh perasaan, sehingga para pendengarnya dibuat hening dan tak jarang menangis terseduh karena terbawa perasaan. Kendati demikian, Mbah Dol juga manusia biasa, punya anak dan keluarga yang butuh untuk dinafkahi. Oleh sebab itu, beliau juga bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Berbagai pekerjaan yang pernah dilakukan dan dijalaninya antara lain jadi buruh penjahit, bahkan jualan benang. Ada cerita menarik ketika beliau jualan benang. Dari daerah Kerek Tuban sampai Sedan Rembang, beliau tempuh dengan jalan kaki sambil memikul benangnya. Sebuah jarak yang sangat jauh dengan beban di punggung yang tidak ringan. Selain itu, beliau juga pernah jualan kain, membuka toko, reparasi sepeda pancal dan sepeda motor, membuat barang-barang elektronik. Meski beliau tidak pernah belajar elektro sama sekali, beliau juga pernah menjadi bos becak, mendirikan pabrik rokok, dan lain sebagainya. Yang mengherankan, setiap usahanya berkembang pesat. Seketika itu juga dihentikan dan diganti pekerjaan lain yang dimulai dari nol lagi. Hal ini semakin menguatkan keyakinan banyak orang bahwa beliau adalah sosok kiai yang zuhud. Tujuannya bekerja hanyalah ibadah dan sekedar menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan untuk mencari harta. Dengan memulai dari nol lagi, tentu banyak kesulitan yang dihadapi. Semakin banyak kesulitan, kian banyak pahala yang akan didulang. Al-ajru biqadri ta'ab. Pahala bergantung dari nilai kepayahannya. Jadi, menurut beliau, segala sesuatu mesti diniati ibadah, bahkan sampai dalam memberi nafkah istrinya pun tidak lepas dari dimensi ibadah. Beliau dalam memberi nafkah harian pada istrinya tidak memberikannya sekaligus sehari, tapi nafkah pagi diberikan pada waktu pagi, nafkah siang diberikan di siang hari, dan nafkah sore diberikan sore. Ketika hal itu ditanyakan, beliau menjawab, agar banyak niatnya sehingga banyak pula pahalanya. Dalam keseharian beliau sangat sederhana dan bersahaja. Saking sederhananya, ketika takziah dalam wafatnya Kiai Haji Zubair Sarang, beliau sempat dicueki atau tidak dihormati oleh orang karena songkok hitam yang dipakai tidak lagi hitam, tapi telah berubah warna menjadi merah. Baju yang dikenakan lusuh hingga orang acuh memandangnya. Orang-orang baru tahu kalau itu adalah Mbah Dol yang sangat terkenal itu, setelah tanpa sengaja Mbah Maimun Zubair memergokinya di tengah jalan.
Karuan saja Kiai Haji Maimun langsung menciumi tangan beliau dan menempatkannya pada tempat yang layak. Makam Syekh Faddol, sesederhana masa hidupnya yang bersahaja, puluhan karya tulis yang telah beliau hasilkan, beliau sudah menulis sejak masih remaja. Hanya yang patut disayangkan adalah karya tulisnya banyak yang tidak bisa dimanfaatkan, sebab sebagian ada yang terkena banjir tatkala banjir besar tahun 1971 melanda Tuban, dan yang sebagian lagi dibawa oleh murid-muridnya yang tersebar di mana-mana sehingga sulit untuk melacaknya sekarang. Beliau dalam mengajar santrinya selalu menerangkan materi pelajarannya baik yang berbentuk nastar ataupun nadhom. Setelah selesai, kitab karangannya diberikan pada muridnya yang mengaji. Di antara karangan beliau yang sudah beredar adalah 1. Tashilul Masalik, Syarah Alfiyah Ibnu Malik. 2. Kasfifut Tabarih fi Sholatit Tarawih. 3. Ahli Musamaroh fi Bayani Auliil Ashroh. 4. Darul Farid fi Limit Tauhid. Dan beberapa karangan yang belum selesai seperti Nadhom Bahjatu Hawi, Nahdom Jami', Nahdom Jam'ul Jawami. Itulah biografi singkat dari Mbah Faddol yang lebih dikenal dengan Mbah Dol Tuban. Jika Anda merasa bahwasanya konten ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.